Oke, buat kalian yang lagi cari tablet murah guys, hari ini kita bakal kepoin tablet murah terbaru dari Advan, yaitu Advan Tab 8. Dan ini sebenarnya tablet yang dirilis Advan buat ngedukung anak belajar di rumah. Jadi kalau kalian cari tablet buat anak, ini cocok banget. Tetapi karena penasaran, semingguan ini gue coba pakai tablet ini buat harian dan juga buat hiburan, termasuk buat main game. Dan hasilnya bakal gue share di video ini guys. Jadi kalau kalian penasaran kayak apa sih tablet murah ini, bagus apa enggak, di video ini bakal gue share semua detailnya sekaligus ngejawab pertanyaan-pertanyaan kepo dari kalian semua. Buat yang baru gabung di channel ini, kenalin gue Febian dan gue biasa share video tentang gadget dan hal baru lain seputar tekno di channel ini. Dan sekarang kita langsung aja bahas yang pertama guys. Kita mau lihat dulu isi box dari Advan Tab 8 ini. Jadi tablet ini harganya 1,9 jutaan. Harga yang nggak jauh beda ya sebenarnya dari Samsung Tab A8. Cuman di beberapa hal Advan Tab 8 ini dia lebih unggul ya. Begitu juga sebaliknya. Ntar gue jelasin di akhir video. Dan boxnya cukup simple ya. Di dalamnya nih guys, kita dapat tabletnya, terus dapat juga kartu garansi. Lalu ini ada yang menarik nih guys, karena kita langsung dapat kartu perdana simpati. Jadi lumayan ya buat yang pengen pasang SIM card buat internetan di tablet ini, nggak usah beli kartu perdana lagi. Terus dapat juga guys, ini kabel charger micro USB dan ada kepala charger 10 watt juga. Dan yang terakhir ini ada buku panduannya. Untuk earphone nggak termasuk ya di dalam box pembelian, tetapi untuk screen guard udah langsung terpasang di layarnya guys. Lalu untuk desain dan build quality-nya, tablet ini sebenarnya punya 3 pilihan warna. Ada yang hitam, ada yang biru, kemudian ada yang hijau. Dan yang gua review ini adalah yang warna hijau. Untuk bodinya sendiri full dari plastik semua. Di belakang ini ada kamera lengkap sama flashnya, dan di bawah ini ada lubang speakernya. Terus di depan guys, dia punya LED notification ya, jadi dia bisa nyala kalau ada notif atau lagi dicas, dan ada kamera selfie juga, dan tentu aja ada earpiece-nya guys. Untuk layarnya sendiri dia berukuran 8 inch, dan overall sih secara desain ya dia masih compact dan nggak berat juga. Dan juga masih nyaman guys kalau dipegang dengan satu tangan. Untuk portnya dia ngumpul di bagian atas guys, ini ada port micro USB dan juga ada audio jack 3,5 mm. Nah ini bisa dilepas guys, dan di dalamnya ini ada slot dual micro SIM yang udah support 4G, dan ada juga slot micro SD buat nambah storage. Dan dari yang gue coba di awal masukin SIM card ini nggak langsung kedetek ya SIM cardnya, jadi tabletnya harus kalian restart dulu guys biar SIM cardnya bisa kedetek. Nah sekarang kita ngomongin performanya. Jadi ini yang gua rasa cukup bagus ya di tablet ini, karena gua pakai buat harian, ini udah responsif. Jadi buat browsing, kemudian buka sosmed dan juga aktivitas harian lain udah nyaman ya di tablet ini. Kalau dijadiin sebagai tablet buat ngedukung anak belajar di rumah, jelas lebih dari cukup guys, karena aplikasi-aplikasi belajar anak ini juga rata-rata ringan ya. Dan untuk specs-nya sendiri dia pakai chipset Unisoc 8 core yang sebenarnya emang chipset yang biasa dipakai di gadget low end, tetapi nilai plusnya ya dari Advan Tab 8 ini adalah RAM-nya udah 3 GB. Jadi ini yang bikin performanya bisa lancar ya buat dipakai di harian guys. Nah karena gue penasaran, ini gue juga udah pakai tablet murah ini buat main PUBG, Call of Duty Mobile dan juga Mobile Legends. Dan hasilnya PUBG masih bisa kalian mainkan ya di setting yang paling bawah dengan setting grafik smooth, kemudian frame rate-nya low dan stylenya klasik. Nggak terlalu mulus guys kalau dipakai buat main PUBG, tetapi masih oke lah kalau memang pengen main. Terus untuk Call of Duty Mobile ini bisa lancar guys buat main di setting grafis rendah dan juga frame rate yang medium. Dan so far kalau buat CODM ini experience-nya oke banget ya, dan so far juga memuaskan. Tetapi yang paling enak nih dari semuanya ini kalau dipakai buat main game Mobile Legends, karena Mobile Legends juga nggak terlalu berat ya sebenarnya, dan di tablet ini kita bisa mainin di setting grafis kualitas tinggi, kemudian SD mode-nya on dan semua efek aktif. Ini gameplaynya masih sangat mulus guys di Advan Tab 8. Jadi untuk tablet murah, Advan Tab 8 ini cukup asik ya buat gaming. Sayangnya ada satu hal nih yang menurut gua kurang ya dari tablet ini, kalau dipakai buat main game, yaitu nggak ada sensor gyroscope. Jadi fitur-fitur yang pakai gyro ini nggak bisa kalian nikmati di tablet ini guys. Kalau sekedar buat main game balap ini masih bisa, karena rata-rata game balap dia pakainya bukan sensor gyro tetapi accelerometer yang udah ada di tablet ini. Terus catatan penting lainnya ya, ini storage-nya 16 GB aja, dan ini menurut gua terlalu kecil sih ya, terutama kalau dipakai buat gaming, karena kalian cuma bisa install 2 atau 3 game yang besar aja, dan sisanya mungkin cuma bisa install game-game yang kecil. Tetapi mengingat tablet ini sebenarnya dibuat untuk ngedukung anak belajar di rumah, 16 GB udah cukup lah ya.
Dan untuk tampilan layarnya menurut gua udah bagus. Layar 8 inch ini beresolusi HD dengan brightness yang tinggi. Ini udah oke ya kalau kita pakai buat nonton video atau juga buat baca-baca guys. Nah, kalau untuk kameranya ini ada yang sedikit beda karena kalau di box dan juga di official setnya ini ditulis guys kalau kamera depan dan belakang ini sama-sama 5 megapiksel. Tetapi kalau gua lihat dari info yang ditampilin di Antutu atau di AIDA 64 atau bahkan di setting kameranya, sensor kamera belakangnya ini bukan 5 megapiksel tapi 8 megapiksel. Nah, ini gue juga kurang paham nih mana yang benar, tetapi untuk hasilnya sendiri udah lumayan ya. Dan ini beberapa hasil jepretan foto dan juga rekaman videonya. Nah, ini ada pertanyaan nih guys yang biasa ditanyain orang ya yang lagi cari tablet, yaitu bisa nggak sih tablet ini dipakai buat telepon atau SMS? Dan jawabannya Advantech 8 ini bisa dipakai guys buat SMS ataupun telepon. Dan aplikasi call ataupun message ini juga udah ada ya di tablet ini, jadi nggak perlu install sendiri. Bisa dibilang ini kayak handphone yang berukuran besar, jadi buat telepon bisa, SMS bisa, bahkan video call juga bisa guys, WA juga bisa. Apalagi tablet ini juga udah dilengkapi dengan dual SIM ya, jadi experience-nya sebenarnya sama aja kayak smartphone pada umumnya, cuman bedanya layarnya besar gitu aja. Nah, buat yang penasaran platformnya apa, Advantech 8 ini pakai iOS 9.42 yang berbasis Android 9, dan gue cukup suka ya sama iOS ini karena experience-nya yang mirip sama Android One. Jadi dia simple, kemudian ringan juga, cocok buat device low-end ya, kayak gini. Dan mungkin karena dioptimasi juga sama Advan yang memang rata-rata device yang dirilis juga device low-end guys. Jadi ini simple banget, swipe aja ke kanan, ini bakal langsung ke Google Fit, kemudian swipe up, ini langsung ke app drawer. Cuman di home yang paling kanan guys, ini emang ada news aggregator sendiri ya, ini yang bawaan. Yang untungnya bisa dimatiin lewat setting di home screen, jadi lebih clean buat kalian yang prefer experience mirip pure Android. Dan kalau kita ngomongin baterainya guys, tablet ini punya baterai 4300 mAh yang bisa bertahan dipakai buat seharian lebih. Jadi udah awet banget buat dipakai seharian guys. Sayangnya charger bawaannya cuman 10 watt aja, jadi agak lama ya buat ngisi baterainya. Dari yang gue coba, baterai bisa penuh dalam waktu sekitar 4 jam, tetapi untuk penggunaan seharian lebih buat gue nggak ada masalah. Dan untuk aksesoris ada cover case Advantech 8 yang kayak gini guys. Ini dijual terpisah ya, dan harganya nggak mahal juga, dia 75 ribuan kalau gua cek di online shop. Dan kalau kalian pakai case ini, selain bisa jadi cover untuk ngelindungin bodi belakangnya dan juga ngelindungin layar, case ini juga bisa jadi stand. Barangkali kalian pengen nonton video sambil tablet ditaruh di atas meja, itu bisa pakai case ini guys. Dan kesimpulannya Advantech 8 ini adalah tablet murah yang udah mumpuni ya buat banyak keperluan. Buat ngedukung anak belajar bisa, kemudian buat harian juga bisa guys, dan buat game juga lumayan meskipun nggak ada gyro sensornya. Dia udah dual SIM dan udah support 4G, baterainya awet, tetapi seandainya aja storage tablet ini 32 GB bakal lebih lega lagi buat berbagai keperluan guys. Dan di rentang harga yang sama, ini ada Samsung Galaxy Tab A8 ya. Kalau kalian nanya mending mana, sebenarnya dua-duanya punya plus dan minusnya masing-masing. Contohnya aja, Advantech 8 ini punya RAM yang lebih besar dengan 3 GB RAM, terus udah dual SIM juga dan punya kamera selfie 5 megapiksel. Sedangkan di Galaxy Tab A8 ini punya storage 32 GB yang 2 kali lebih besar dari storage Advantech 8 ini guys. Jadi sebenarnya kalian tinggal pilih aja sesuai kebutuhan masing-masing, lebih butuh di performa atau lebih butuh di kapasitas storage. Nah, kalau kalian punya pertanyaan tentang Advantech 8 ini, boleh banget ditulis di kolom komentar. Gua Febian pamit dulu guys. Jangan lupa subscribe biar nggak update, dan kita bakal ketemu lagi di video tekno menarik lainnya guys besok.